mulai muncul kayak itu loh. Kadang bahkan mohon izin, saya dulu ya, tapi sekarang enggak. Ada madrasah yang kadang-kadang kalau sore itu bahkan di halaman madrasahnya karena luas itu di kambing itu malah dilepas di halaman madrasahnya, ya kotor itu maksudnya. Nah, ternyata begitu saya tanya, ternyata itu memang bermasalah dengan masyarakat sekitar. Artinya, nah ini yang saya maksudkan. Lalu kalau kayak itu apa yang perlu dilakukan? Maka kita sebagai pengawas dalam rangka memberikan advokasi punya gambaran, punya bahan, itu maksud saya begitu cara. Jadi itu Pak Zolin dan kawan-kawan semua tanpa kecuali. Ya oke. Oke, terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya. Ya. Insya Allah kita laksanakan. Ya, terima Tapi kasih. mungkin gini Pak Ketua, kadang ada madrasah itu tidak mau mendengar saran dan masukan dari pengawas. Iya Pak, iya Bu, begitu saja, tapi tidak dilaksanakan. Ya, itu kan masuk di kategori di kepribadian yang tadi, Bunda. Ya, di kepribadian itu kan ada yang karena itu ego sektoralnya terlalu tinggi. Jadi kalau di kompetensi kepribadian tadi kan ada yang kepala madrasah, ada yang pengawas. Ya, ada yang itu kan ada dua kepala madrasah, ada yang menghindar, ada yang suudzon itu ya. Nah, ada yang diberi masukan iya saja tapi tidak pernah dieksekusi. Gitu. Nah, inilah memang makanya ini menjadi strategi nanti, Bunda. Ya sama yang saya ceritakan tadi. Itu 3 tahun tidak pernah bayar ujian nasional masih itu saya ingat betul karena saya 6 tahun jadi pengawas binanya. Cuman di tahun terakhir itu saya diberi laporan oleh ketua KKM-nya dan bendaharanya. Makanya strateginya kan kalau ditagih apalagi dia tokoh kan pasti malu lah kalau kita tak. Makanya saya yang datang silaturahmi lalu saya konsultasi tentang bab hutang piutang itu. Ternyata 3 hari setelah itu bayar itu contoh sederhana. Jadi memang ini pasti kita menemukan kayak itu ya. Artinya bolak-balik dicatat di buku tamu, datang lagi 1 bulan lagi, tidak ada perkembangan apapun ada. Makanya kalau PKKM, saya tidak pernah melakukan PKKM, saya hanya nagih catatan tahun lalu di buku tamu. Saya bahasanya saya ini beneran ini. Saya kalau PKKM itu mohon izin saya sampai itu begitu Pak bicara-bicara, saya mohon izin, kalau ada yayasan saya mohon izin minta buku tamu yang tahun lalu. Saya hanya nagih catatan saya tahun lalu, apakah sudah ada perkembangan atau tidak. Itu saja selesai sebenarnya. Karena kalau madrasah itu mau bolak-balik di PKKM ya kayak itu kondisinya, maka itu ada namanya strategi gitu ya. Jadi Bunda, jadi memang itu fakta. Saya betul itu ada bidang saya 1 sampai hari ini menemukan sampai hari ini ya karena saya baru pindah di KKM yang beda di madrasah di KKM 4 saya itu ada. Setiap saya datang itu dia pagi-pagi saya datang misalnya jam 7. Mohon izin Pak, saya sekarang sudah di kabupaten ini, di lembaga ini. Jadi tidak pernah ketemu. Setiap saya berkunjung, saya sudah 1 tahun ini menjadi pengawas binanya. Itu saya baru 1 kali saja ketemu. Jadi, nah ini contoh-contoh sederhana. Apakah menghindar atau memang ada di rumah cuman dibilang ada, kan kita tidak tahu. Ya kita tidak perlu tahu juga kenapa bukan kepentingan kita, tetapi yang penting kewajiban kita menyampaikan kayak itu. Itu contoh Bunda Rubiah dan kawan-kawan semua. Saya Pak. Oke, monggo. Baik. Intinya yang penting kata kuncinya strategi ya Pak ya, yang harus kita atur, kita perbaiki, kita rubah, kita cari gitu Pak ini. Udah pelan-pelan. Ya, baik, silakan Ibu Maria, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Pak Ketua, begini, permasalahan yang pernah saya alami terkait kita turun ke madrasah, ya. Jadi, begini, seakan-akan pengawas ini lebih tinggi jabatannya dengan Kasih Pendis, sehingga apapun kebijakan Kasih Pendis itu semuanya diikuti. Tapi kalau pengawas yang menyampaikan itu tidak akan ada reaksi apa-apa. Makanya kadang kami minta dengan perpanjangan minta ke Kasih supaya apapun program kita kadang minta tolong ke Kasih. Karena pernah saya langsung ke madrasah bilang begini, kepala madrasahnya itu. Pengawas itu bukan pejabat. Yang pejabat itu adalah Kasih. Sehingga pengawas tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, begitu. Ini terdengar di telinga saya. Jadi saya mau ngomong apa ini? Tolong pencerahannya ini Pak Ketua. Terima kasih. Kepala madrasah kita swasta, Bu.
Kepalanya itu kepala Negeri apa madrasah negeri. swasta, Bu? Madrasah negeri. Kalau Oh, madrasah negeri gampang, Bu. Jadi buat BAP saja laporkan ke Pak Kepala, Bu. Selesai. Pengawas punya kapasitas untuk itu. Hanya diberi jelek saja sudah habis tamat dia, Bu. Oh, bisa ya Pak. Kalau kepala madrasah swasta bisa saja karena mungkin tidak tahu, Bu, tidak tahu. Kalau Enggak, itu ini madrasah negeri Pak. ya kalau kepala madrasah selesai, Bu. Penilaian kinerja diberi jelek saja sudah selesai, tamat sudah, Bu, karirnya, Bu. Kalau itu orang negeri lah, ya, kalau itu PNS cara berpikirnya kayak itu namanya kurang ajar, Bu. PNS. Iya, itu namanya kurang ajar, Bu. Tidak tahu menghormati. Dia tidak tahu hierarki tentang tata kelola organisasi manajemen kepegawaian kalau kayak itu. Iya. Jadi kalau itu pegawai negeri ya, kalau pegawai negeri, kalau madrasah swasta kita paham lah. Karena mungkin memang tidak tahu, tidak paham bagaimana tata kelola manajemen kepegawaian yang benar. Tapi kalau itu madrasah negeri, kalau saya selesai, Bu. Selesai. Riwayatnya habis, sudah saya beri nilai jelek, sudah selesai. Lalu saya buat BAP, buat dokumen-dokumennya saya sampaikan ke Pak Kepala. Selesai. Di kami kemarin itu habis, Bu. 4 orang kemarin sudah diberhentikan, didemosi jadi guru. Ingat, Bunda. Kepala madrasah adalah guru. Kepala madrasah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala. Tapi kalau pengawas itu bukan guru sehari ini, sekali lagi saya ingin sampaikan, pengawas itu bukan guru, adalah jabatan fungsional. Makanya pengawas itu boleh saja mau menjadi guru tapi butuh proses lama. Harus ngajukan lagi namanya jabatan fungsional guru. Karena jabatannya sudah berubah menjadi jabatan fungsional pengawas. Lalu kalau ada pengawas diberhentikan, dipindah menjadi guru, maka itu boleh sah-sah saja, tapi butuh proses lama. Tidak cukup 1 tahun. Itu maksudnya begitu kira-kira cara berpikirnya. Nah, oleh karena itulah, maksud saya ya kita lah, tapi kalau kita ya tidak seperti itulah. Kita koordinasi, kita sampaikan, kalau perlu kita sampaikan. Kalau perlu kita sampaikan apa yang disampaikan itu kita sampaikan kepada pimpinan kita. Karena atasan kita adalah kepala Kemenag. Kekasih itu memang secara hierarki bukan atasan, tetapi adalah mitra kerja kita. Ya sekali lagi itu adalah mitra kerja kita sebagai kepanjangan tangan dari kepala Kemenag. Itu maksudnya begitu kira-kira. Jadi sekali lagi kalau itu kepala madrasah negeri kita punya kapasitas, punya kewenangan untuk itu. Berarti attitude-nya kurang baik itu. Berarti sebagai pegawai ASN di Undang-Undang Nomor 23 tentang ASN, maka di situ sebenarnya sudah cacat moral kalau itu kepala madrasah negeri. Ya, itu maksud saya gitu kira-kira. Jadi mereka itu tidak pernah baca tentang hierarki tentang tata kelola tata kelola manajemen pegawai negeri. Kalau itu Pak, tapi kalau madrasah swasta mau izin, memang kita perlu sabar ekstra karena mereka memang tidak punya akses, mereka tidak tahu ya memang kita harus memberikan pemahaman. Nah, apa struktur itu gitu maksud saya begitu. Oke, kita lanjut dulu Bunda Rupiah, kita tinggal 1 slide ya. Oke. Ya, baik, Pak. Tinggal 1 slide kawan-kawan sekalian. Oke, kita ini sudah tadi ini kawan-kawan sekalian baru masuk di kompetensi profesional. Nah, yang ini saya sampaikan sahabat-sahabat saya semua. Kompetensi profesional itu sebenarnya implementasi atau praktek dari 4831 di sini sebenarnya. Jadi oleh karena itulah implementasi atau pelaksanaan dari Perdirjen Kitika 4831 di sini. Di kompetensi profesional ini. Makanya semuanya berupa namanya pendampingan. Pendampingan seperti siapa? Maka kita perlahan-lahan mari kita buka. Yang pertama adalah pendampingan kepala madrasah kepada kepala madrasah dalam pengembangan diri untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan. Jadi targetnya itu kepala madrasah, tapi bersama-sama dengan kepala madrasah untuk meningkatkan mutu layanan satuan pendidikan kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu yang 1.1, 3.11 pendampingan kepada kepala madrasah dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri kepala madrasah. Jadi yang pertama kepala madrasahnya dulu, karena jangan langsung kepada satuan pendidikan, maka kepala madrasahnya diajak diskusi, diajak ngomong-ngomong lepas, diajak ngopi dan seterusnya. Apa sih sebenarnya kendalanya apa, kebutuhannya apa yang diinginkan kepala madrasah itu. Tidak apa-apa, kita biasakan mendengar keluh kesahnya kawan-kawan kepala madrasah. Karena dalam perspektif pendampingan itu, yang lebih banyak bicara adalah kepala madrasah, bukan pengawas binanya atau bukan pendampingnya. Upayakan kita menjadi pendengar yang setia, pendengar yang baik, biarkan mereka berkeluh kesah. Baru mereka setelah berkeluh kesah, mereka baru kita ngomong,
mungkin apa Pak yang dijual Bapak atau Ibu tadi mungkin begini-begini dan seterusnya. Baru yang kedua pendampingan kepada kepala madrasah untuk menyusun rencana pengembangan diri. Kalau sudah ketemu permasalahannya kepala madrasahnya kayak ini, maka baru kita bersama kepala madrasahnya itu, Pak mungkin Bapak perlu ikut diklat loh Pak. Kalau perlu Bapak perlu ikut diklat psikologi misalnya, supaya kalau ketemu dengan kepala madrasah yang tadi itu, yang diceritakan oleh Bu Maria tadi itu. Oh Bapak ini perlu ikut ini loh Pak. Ada namanya kan ada penguatan emosional dan kompetensi emosional dan spiritual itu ya, dan kompetisi profesional macam-macam itu. Jadi itu artinya bahwa secara ini profesional dia bagus, secara itu tapi dia emosionalnya tidak bagus itu. Ya, oleh karena itulah maka itu maksud saya. Jadi kalau pertama itu melakukan mitigasi kebutuhannya kepala madrasah itu. Jadi pertama itu di 3.1 menyangkut tentang kebutuhannya pribadinya kepala madrasah dulu. Ya, kepribadinya kepala madrasah dulu. Baru setelah diketemu masalahnya apa, baru programnya apa, baru nanti didampingi kepala madrasah itu. Nah, itu jadi yang 3.1 concernnya, fokusnya adalah di kepala madrasah yang bersangkutan sebagai personal, sebagai jabatannya, bukan sebagai orangnya, tapi sebagai jabatannya kepala madrasah. Baru yang kedua, yang 3.2 adalah bicara tentang pemataan komitmen perubahan kepala madrasah, dampingan, strategi, metode pendampingan pada perencanaan. Jadi ini sudah menyangkut bagaimana apa sih yang sudah dilakukan kepala madrasah untuk satuan pendidikannya, kemudian apa saja yang sudah dihasilkan, anaknya sudah punya berprestasi tingkat apa. Maka di sini baru masuk program di sini. Program untuk misalnya bicara supaya anak kita punya prestasi sains misalnya, OSN misalnya. Lalu programnya apa yang bisa dilakukan? Nah itu maksudnya begitu. Supaya madrasah ini misalnya kalau madrasah aliyah bisa diterima di perguruan tinggi negeri umum misalnya, lalu apa programnya, apa usaha yang dilakukan? Itu namanya yang lakukan mitigasi, strategi, metode yang perlu dilakukan. Itu tugasnya pengawas. Jadi memunculkan program-program baik per komponen, bukan per item, bukan generik, tapi per komponen. Lalu bagaimana sekarang cara misalnya supaya madrasah ini bersih misalnya yang diceritakan Pak Soli tadi itu. Apa program yang bisa? Maka di sini pengawas itu pendampingannya di sini. Maka baru dilakukan itu. Nah, tetapi tak kalah pentingnya kawan-kawan sekalian, ini adalah berbasis profil satuan pendidikan. Artinya kembali lagi yang ditanyakan oleh Bunda tadi itu di sebelumnya, bahwa bagaimana saya ingin mendapatkan profil satuan pendidikan. Profil satuan pendidikan itu karena kita memang lewat ANBK, lewat EDMRK, tapi pengisian EDMRK kan orang tidak jujur. Jujur sekali lagi, berapa persen sih yang jujur orang mengisi EDMRK dengan benar? Nah itu menjadi problem kita sehingga tidak mencerminkan profil kondisi madrasah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah 3.2, pendampingan kepada kepala madrasah dengan dalam perencanaan program pengembangan satuan pendidikan. Jadi kalau sudah bicara pengembangan satuan pendidikan berarti bukan hanya kepala madrasah, tapi bersama kepala madrasah, bersama-sama dengan guru, bersama dengan stakeholder yang lain, bagaimana madrasah itu dikembangkan dengan baik, apa program-program bisa dimunculkan. Misalnya contoh, saya punya cerita menarik misalnya, begitu Bu Darmawati Karim itu Man 2 Kota Makassar, itu punya mimpi pada saat dia masih di MTS, saya beberapa kali diminta memberikan penguatan terhadap guru-guru. Gurunya ada 73 di MTSN 1 Kota Makassar itu. Satu saat begitu saya pulang, beberapa bulan berikutnya beliau itu dimutasi jadi Man 2. Nah di Man 2 itu punya mimpi dia, bagaimana muridnya ada yang lolos sampai OSN, Olimpiade Sains Nasional itu, kalau perlu di tingkat nasional. Nah itu yang saya masukkan, lalu kita berikan masukan-masukan, lalu dia mengundang tim OSN pusat, orang Bandung, 2 orang tiap bulan itu datang ke Man 2 Kota Makassar itu. Lalu apa yang terjadi? 2003 ada siswanya yang juara 1 tingkat nasional dalam bidang-bidang tertentu. Itu contoh maksud saya. Nah tugas kita melakukan pendampingan itu. Nah begitu juga, tetapi kan bukan hanya kepalanya, tapi kan ini berarti gurunya dong. Nah gitu. Karena yang paham itu kan, kalau tim pendamping yang dari Jakarta kan hanya 1 bulan sekali, dan itu pun waktunya hanya 2 hari. Tetapi yang paham keseharian kan gurunya. Maka oleh karena itunya pengawas juga bukan hanya kepala madrasah yang ditanyakan oleh Bu Fikri di awal itu, tetapi juga menyentuh pada guru. Cuman caranya tidak
langsung kepada gurunya dulu, tetapi kepala madrasahnya baru setelah itu kita masuk kepada gurunya. Yang 3.2.3 pendampingan kepala madrasah dalam pelaksanaan program. Jadi kalau tadi itu perencanaannya melakukan mitigasi dulu, kemudian perencanaan, baru setelah itu pelaksanaannya. 3.2.3 itu adalah perencanaannya. Ya, perencanaannya. Bagaimana mengembangkan satuan pendidikan lebih baik, apa programnya, apa pelaksanaannya gimana, time schedule-nya ya apa, kemudian di berapa lama harus dilaksanakan, itu kan di perencanaan. Baru dilaksanakan. Baru yang terakhir kawan-kawan sekalian adalah program pendampingan kepada kepala madrasah dalam mengelola implementasi kebijakan. Apa itu? Yaitu kita mendampingi kepala madrasah mengkaji kebijakan pendidikan. Jadi kalau ada regulasi-regulasi baru, maka kita duduk bersama dengan kepala madrasah, dengan pengawal. Tapi kan tidak hanya cukup berdua. Nah ini yang perlu dipahami bahwa tetap melibatkan pihak lain, stakeholder yang lain. Bisa saja Wakahumas, bisa saja Wakakesiswaan, Bika Kurikulum, atau kawan-kawan komite bisa terlibat di situ. Ya, jadi bagaimana punya program dengan adanya kebijakan baru misalnya. Misalnya contoh saja. Dengan sekarang pramuka tidak menjadi ekstrakurikuler wajib, tapi madrasah wajib menyediakan. Nah, itu beda dong. Jadi kalau sebelumnya kan ada PP, ada Permendikbudnya. Kepala satuan pendidikan wajib pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Tapi di Permendikbud yang baru kan pramuka bukan menjadi opsional, tetapi sekolah satuan pendidikan wajib. Nah, maksudnya itu kan kebijakan baru. Nah, dengan adanya kebijakan baru itu apa program kira-kira? Nah, walaupun sekarang tidak wajib, tapi supaya keberlangsungan program pramuka yang punya dampak terhadap pengembangan pembangun karakter anak itu bagus, maka apa yang digunakan pengawas? Maka di situ perlu melibatkan pembina pramuka, perlu melibatkan wakakesiswaan, perlu melibatkan wali kelasnya misalnya. Di situ maksud saya. Baru yang 3, pendampingan kepala madrasah dalam implementasi kebijakan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat. Jadi apa implementasi? Kalau ini kan mengkaji regulasinya, peraturan-peraturannya. Baru setelah itu didampingi pada saat implementasi. Jadi itu kawan-kawan sekalian, oleh karena itulah maka tugasnya ini, tapi ini tugas saja ya, walaupun sudah saya kirim jadi namanya contoh pohon perilaku. Jadi maksud saya contoh pohon perilaku ini itu milih indikatornya tadi ini, indikator ini. Lalu dalam rangka mengembangkan supaya misalnya 3.1 misalnya. Lalu apa yang perlu dilakukan, digambarkan di pohon perilaku ini. Ini tetap komisioner, berarti di sini ditulis 3.3.1. Lalu di situ apa saja dalam rangka mengkaji kebijakan apa saja, siapa saja yang terlibat misalnya. Itu contoh bagaimana membangun membuat pohon perilaku profesional bagi kita semua. Ini contoh ya. Jadi ini konvensional yaitu 32.2. Nah, itu apa? Itu 32.2 itu apa Bapak sekarang? Coba kita buka lagi. Nah, 32.2 pendampingan kepala madrasah dalam perencanaan program pengembangan satuan pendidikan berbasis profil. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana apa yang perlu dilakukan ini? Itu siapa? Berarti kita melakukan analisis SWOT, melakukan pemetaan capaian indikator, ada pemetaan aset, ada pembagian peran program dan itu contoh-contoh. Nah, oleh karena itulah Bapak sekalian, kompetensi profesional itu kata kuncinya pendampingan perubahan kepala madrasah atau kepala sekolah, pendampingan perubahan satuan pendidikan. Jadi yang dirubah dulu mindsetnya adalah kepala madrasahnya. Yang ditemukan oleh Ibu Maria tadi itu berarti jangan langsung masuk program, Bu. Berarti itu mindsetnya dulu yang perlu dirubah. Nah, cara merubahnya banyak cara. Bisa saja menggunakan orang ketiga, bisa saja kita bisa menggunakan Pak Kasih, bisa menggunakan Pak Kepala, diadakan pembinaan, tapi kita pinjam tangannya beliau-beliau itu. Kepala madrasah baru bicara programnya. Baru setelah itu kita melakukan pendampingan dan seterusnya. Itu barangkali kawan-kawan sekalian pengantar. Ya, tinggal 1 halaman. Nah, nanti silakan dulu, ini adalah materi yang terakhir, baru nanti tinggal level kompetensi tinggal 1 halaman. Silakan Bapak sekalian, tinggal 1 slide nanti, tinggal 1 halaman maksud saya. Monggo silakan mau yang memberikan komentar, pandangan. Baik, Bapak Ibu, ini terkait dengan kompetensi profesional itu hubungannya dengan kinerja, Bapak Ibu. Kinerja yang saat ini sudah masuk tahap 2. Dari bagaimana kita memasukkan data-data di rapor pendidikan ke aplikasi yang sudah diberikan oleh Pak Kusnudin. Mungkin ada tanggapan Pak Samsudin, silakan Pak Sam. Baik Bapak Pak Ketua, kami perkenalkan Samsudin dari Riau Kabupaten Drageri Hilir.
menanggapi tentang poin yang ketiga tadi, pendampingan kepala madrasah di bagian layanan peningkatan layanan pendidikan, Pak ya, yang berorientasi nantinya kepada siswa. Singkat saja pertanyaan saya, Pak, terkadang ada regulasi yang seakan menantang bagi kita dalam hal ini, contohnya tentang kepala madrasah ada keluhan gurunya sering keluar, tak mengajar. Disebabkan kenapa? Gurunya mengikuti PASDA, dia juga instruktur AKMI, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya sekolah kosong. Sementara minta solusi dan kita ini regulasi dari atas, Bapak, yang membolehkan hal ini. Tambah lagi mungkin nanti gurunya mungkin terpakai dengan kalau misalnya MAN itu ketua NU, larinya nanti ke pemerintah daerah yang membutuhkan dia. Akhirnya seolah-olah sekolah itu ada kadang-kadang guru jarang sekali, mungkin mau 60%. Seakan-akan dia keluarnya karena banyaknya tugas-tugas di luar yang diampunya. Sementara sebagai guru harus ada itu sendiri. Kepala madrasah minta rekomendasi harus dikasih karena kepala madrasah mengacu dengan regulasi yang ada di atas. Ini gimana untuk menghadapi hal yang semacam ini, Pak Ketua? Terima kasih. Pak Samsudin. Iya, Pak. Ya, makanya ini sebenarnya perlu harmonisasi, perlu sinkronisasi, Pak. Memang itu betul ada juknisnya, ada peraturannya, ada regulasinya. Tetapi sebelum memberikan rekomendasi, kepala madrasah perlu tanya dulu kepada guru itu. Jadi ada komitmen. Ini kadang-kadang yang lepas. Pokoknya karena ada aturannya, pokoknya diberikan rekomendasi. Sebenarnya harus ada komitmen awal, walaupun misalnya terjaring, apakah sebagai fasilitator, apakah sebagai instruktur AKMI, atau apapun namanya, maka satu kata kuncinya, tidak meninggalkan kewajiban pokoknya, Pak. Kalau sekiranya meninggal pokoknya, maka berani, bagaimana juga berani tidak diberikan surat tugas, Pak, selesai. Artinya kalau terlalu banyak, saya rasa toh kegiatannya kadang-kadang dibuat terlalu gawat, Pak. Kami saja ya tidak seperti itu, Pak. Kami yang seperti itu, maksud saya, maka bagi kawan-kawan guru yang kebetulan aktif aja itu, maka sebenarnya dibikin komitmen awal di awal. Ya dibikin komitmen di awal bahwa mereka terjaring tidak akan meninggalkan komitmen awalnya sehingga menantarkan anak-anak kita banyak terlantar, itu kan sudah itu. Kalau kayak itu maka bisa saja di stop kegiatannya. Walaupun itu ada regulasinya, Pak. Dan itu tidak menyalahi aturan. Ya, makanya oleh karena itulah kenapa kok KKGM-GMP yang kita dorong? Karena kalau KKGM-GMP itu kan di tempat kerja, artinya tidak meninggalkan pokok kunci. Jadi kalau itu alasannya terlalu sering, saya rasa tidak. Karena PASDA itu juga tidak terlalu banyak. Ya, artinya PASDA itu juga, bahkan sekarang PASDA kan tidak boleh keluar kabupaten kota, di kabupatennya. Ya, jadi itu maksud saya seperti itu. Jadi memang ini problem yang kadang-kadang memang perlu dipahami. Lebih-lebih kalau itu cuman kadang-kadang yang tidak berdaya kan kalau di madrasah swasta, Pak. Ya, karena kepala madrasahnya juga tidak punya kompetensi yang mumpuni, kemudian gurunya masih muda, punya akses, dan dia lebih pintar, akhirnya kadang-kadang ya banyak alasan untuk sering keluar. Tetapi bagi saya, guru tetap wajib ditingkatkan kompetensinya. Karirnya wajib tetap didorong, tapi jangan sampai meninggalkan tugas pokoknya, Pak. Kalau sampai meninggalkan tugas pokoknya, maka sekali lagi bahwa itu perlu dibatasi. Walaupun tidak diberhentikan, tapi perlu dibatasi sehingga tidak mengorbankan anak-anak kita. Pentingnya untuk dirinya sendiri, bukan anak-anak kita, Pak, kalau kayak itu, Pak. Padahal kata kuncinya ada semua berpusat kepada peserta didik. Kalau kayak itu, apakah punya dampak terhadap, justru itu yang menantarkan anak kita, justru anak didiknya yang dirugikan, bukan justru kegiatannya berdampak terhadap anak didik, tapi hanya berdampak terhadap dirinya sendiri. Kan gitu kira-kira. Nah, maksud saya ke depan, ini perlu didudukkan bersama. Nah, Bapak ini begini-begini. Kalau itu kalau di negeri, maka bisa saja kepala madrasahnya itu tidak memberikan urgen, selesai, Pak. Kecuali materi yang betul-betul urgen misalnya. Apakah kegiatan itu misalnya tanpa dia, apakah lalu kegiatannya batal, tidak berjalan misalnya. Itu namanya urgen, Pak. Tapi kalau tidak hadirnya yang bersangkutan ternyata kegiatannya tetap jalan, kenapa tidak? Jangan sekali itu, maka bagi kita semua, kita sebagai pengawas perlu memberikan masukan-masukan kepada guru yang bersangkutan
perlu juga memberikan masukan kepada kepala madrasah yang bersangkutan. Bahwa kata kuncinya sekarang meningkatkan layanan kepada peserta didik. Sekiranya dia sering keluar ternyata berdampak terhadap anak kita ditelantarkan, berarti itu tidak sesuai dengan visi transformasi satuan pendidikan yang saya ceritakan tadi di depan. Apa kata kuncinya tadi? Di depan itu Pak, paling awal tadi itu adalah visi transformasi satuan pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana betul-betul berpusat kepada peserta didik. Kalau itu sekiranya mengorbankan anak kita, maka dengan segala hormat, ya memang perlu ada tindakan walaupun secara perlahan-lahan. Itu Pak Samsudin ya. Oke, makasih Pak Ketua. Lagi karena masih ada satu lembar slide ya, bukan hanya satu lembar tentang level kompetensi. Oke, lanjut Pak. Oke, kawan-kawan sekalian, kita lanjut dulu. Nah, kawan-kawan, ini namanya level kompetensi. Nah, kawan-kawan sekalian, level kompetensi ini ternyata sudah ada di Permen Pan-EB 38 tahun 2017. Jadi sekali lagi ini tidak serta-merta keluar hari ini. Cuman kita saja yang baru tahu hari ini. Dan ternyata level kompetensi ini sudah ada jadi apa tadi itu kompetensi itu ada 3, yaitu manajerial, sosial kultural, dan teknis. Teknis itu dijadikan menjadi 3, yaitu kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, termasuk di dalamnya level kompetensi sebenarnya sudah lama, ini sudah 7 tahun yang lalu. Tetapi jujur karena kita lemahnya di literasi kita baru tahu ini. Nah, yang saya maksudkan ini bukan untuk membuli sahabat, tetapi kita ini adalah untuk mengukur diri sendiri atau kita bertermin positioning kita di saat ini di mana. Ya, jadi kita ini tidak untuk dipublish Bapak sekalian. Sekali lagi, level kompetensi ini tidak untuk dipublish apalagi disebarkan kepada orang yang lain. Tetapi ini dalam rangka untuk mengetahui apa posisi kita di mana hari ini. Jadi itu Bapak sekalian, jadi sekali lagi level 1 paham. Artinya paham saja ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Itu namanya paham. Kemudian yang kedua, mulai menerapkan, artinya mencoba dari ilmu yang dimiliki baru dicoba diterapkan. Baru yang ketiga melakukan analisis. Nah, yang paling terakhir adalah membimbing rekan sejawat dengan agensi ini. Artinya sudah mengikhlaskan dirinya, pokok-pokok pikiran tenaganya adalah untuk sahabat kita sendiri. Itu sekali lagi ini silakan dibaca, materinya sudah dikirim oleh Bunda Rupiah. Sekali lagi ini tidak dalam rangka menggurui sahabat-sahabat kita. Jadi level kompetensi itu untuk mengukur diri kita sendiri, bukan mengukur orang lain. Sekali lagi jangan menilai orang lain, tidak boleh. Tidak boleh mengukur orang lain. Ini adalah untuk menilai kita, posisi kita hari ini di mana ya gitu. Oke, itu terima kasih Bunda Rupiah. Saya rasa materinya selesai. Silakan kalau masih ada yang mau komentari atau mau memberikan tanggapan silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ketua yang sudah memberikan materi dari jam 8 tadi ya sampai sekarang. Dan posisi saat ini partisipan kita 172. Barangkali sudah banyak yang keluar karena ini udah waktunya sholat zuhur, memang udah lewat ini Pak. Iya Bu, cukup. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menanggapi sebelum kita tutup? Ibu Herdayanti. Ya Bu, dibuka dulu Bu mic-nya. Udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya memperkuat dari apa yang disampaikan oleh Kak Pojawas Nasional. Terima kasih Bapak untuk hari ini, materinya luar biasa. Dibuka Bu, dibuka, tertutup Bu. Mic-nya Bu. Mic-nya Bu Herda. Mic-nya Bu. Oke, udah Bu? Halo? Ya, udah Bu. Oke. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jurni yang telah memberikan materi yang cukup luar biasa untuk hari ini. Karena kemarin, seandainya 2 hari yang lalu Bapak memberikan materi ini kepada saya, mungkin insya Allah hasil hukum saya luar biasa Pak, gitu. Karena apa yang Bapak sampaikan pada hari ini menyangkut studi kasus dan juga berkaitan dengan SJT yang kemarin saya isi, berkaitan kemarin saya mengikuti UKOM Pak untuk uji utama ya Bu. Iya, tapi alhamdulillah mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini bisa juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagi pengawas yang lainnya bahwa ini sangat bermanfaat kalau kita seandainya nanti mengikuti UKOM hari-hari pendatang. Terima kasih Bu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, benar Bunda. Karena memang materinya Ukom sekarang memang berangkat dari sana. Cuman karena kami sebenarnya mau sosialisasi, cuman Pak. karena sibuk, kemudian kami koordinasi bagaimana data kawan-kawan itu yang kita usulkan banyak, tapi yang tercover baru 305. Itu kita stresnya minta ampun. Tengah malam pun kami ditelepon oleh direktorat, oleh Dirjen Pendis, karena itu menyangkut nasibnya sahabat kami semua. Karena Iya. kami walaupun mohon izin, saya Bunda Rupiah, kawan-kawan pengurus, tidak ada sepeser pun yang mendapatkan bayar dan sebagainya. Tapi kan kita sudah komitmen ingin membantu sahabat-sahabat kita semua, maka apapun yang kita lakukan. Sekali lagi kami berharap kawan-kawan sekalian yang belum tercover di tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa tercover untuk uji kompetensi baik yang dari Madya ke Utama maupun yang dari Muda ke Madya. Karena itu kewajiban kami. Saya dengan Bunda Rupiah itu di Pojawah Nasional masih sampai 2025 akhir atau awal 2026. Masih saya dengan Bunda Rupiah dan kawan-kawan yang lain masih bisa berbuat banyak untuk sahabat-sahabat kita semua. Sekali lagi, tapi itu tidak usah diungkit-ungkit bahwa itu adalah, kalau itu insya Allah kita harus bersama, apapun yang dilakukan itu menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin, Pak. Terima Kami, kasih. kalau kami itu bisa, coba bayangkan Bu, saya ini seminggu di Jakarta, di Bogor, meninggalkan anak istri. Bu, ya sudah terpisah dengan anak, dengan istri, dengan cucu misalnya. Tapi ini kan untuk sahabat kita semua itu. Ya, oleh karena itulah saya sudah pesan kepada keluarga, tolong ikhlaskan, yang penting jalan kita di jalan yang benar gitu maksudnya gitu. Ini kawan-kawan sekali lagi, saya rasa ini sudah cukup. Saya mohon maaf manakala materi ini tidak sampai sore. Kalau materinya biasanya sampai sore, tapi karena saya harus geser ke sebelah dan ini travelnya sudah merapat ke hotel saya harus ke Bekasi. Dari sini ke Bekasi itu masih kurang lebih 2 jam ya. Karena saya di puncak, posisinya di Grandiara Bunda Rupiah yang dulu kita melakukan Monas itu ya, Monas Pojawah Nasional itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf, saya kembalikan ke Bunda Rupiah. Apabila ada kata-kata saya, perilaku saya yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi maupun sebagai ketua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bunda Rupiah. Baik, sekali lagi kami dari peserta room ini mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Ketua yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Tentunya bahwa apa yang beliau sampaikan, kalau kita tidak ulang membaca, maka itu mungkin akan hilang. Tetapi ketika kita rajin membaca tanpa mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua, tentu juga kita masih sulit memahami, menafsirkan dari materi-materi yang beliau sampaikan. Jadi Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan bahwa beliau Pak Ketua ini sudah mulai menyampaikan materi ini dari tanggal 18 sampai besok terakhir. Jadi sangat luar biasa, beliau mencurahkan segala tenaga dan kompetensinya untuk kita semua, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan. Sekali lagi mari kita beri reaksi Bapak Ibu untuk upload atau seperti apa di ruang Zoom ini. Barangkali demikian Zoom meeting kita di zona 5. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dapat kita implementasikan di dalam tupoksi kita sebagai pengawas madrasah, dan mudah-mudahan madrasah yang kita dampingi semakin berkualitas dan sebagai sasarannya adalah peserta didik itu tercapai dengan baik. Demikian Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup Zoom meeting ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu jangan lupa isi kehadiran. Dan karena nanti di akhir kegiatan akan diberikan sertifikat yang itu nanti bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam kinerja BKN sebagai tugas tambahan. Baik, ini karena udah siang Bapak Ibu mungkin ada yang belum sholat zuhur, kita hitung mundur ya Bapak Ibu ya Pak Ketua ya. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan pas dalam memandu kegiatan ini. Baik, saya kirim link absen sekali lagi di chat room. Iya. Itu linknya cuma untuk 1 kali aja kan? Iya, 1 kali. Chat room. Link absen udah kirim, Bu. Sudah saya kirim lagi. Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu sebelum saya akhiri. Absennya di mana, Bu? Di chat room. Silakan Bapak Ibu klik saja itu yang warna biru. Yang 1 aja. Yang mana nggak tahu sini. Belum. Itu warna biru di room, di chat. Bapak Ibu klik. Terus pilih zona 5 ya Bapak Ibu. Iya, di chat. Di chat ya? Ya. Ya, saya belum. Zona 5.
Jangan salah klik zona. Nanti kalau salah klik zona nggak ada provinsi kita. LC sosialis. Zona ini. Nggak mau. Yang sudah silakan jika mau. Mau, Bu. Ya, Ibu Rupiah, terima kasih. Boleh. Assalamualaikum. Kenapa sudah dikirim ya, Bu? Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rupiah. Nah, Materinya sudah dikirim, Bu. sudah di chat room tadi. Oh iya, baik, makasih. Oke, makasih Bu. Bagi yang belum, Kirim. ya, bagi yang belum dapat materi boleh nanti minta ke ketua provinsinya masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang belum isi absen, Bapak Ibu, sebelum saya end. Linknya Bu Rupiah. Ada di chat room. Ntar, Bu. Belum. Ntar, Bu. Cepat kali, Bu. Gimana nih? Nggak ketemu ya. Zona 5, Bu ya? Zona 5, kita zona 5. 5. Chatroom. Dulu ya. Sumatera Selatan, Aceh, Medan, Riau, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kepri, zona 5. Kenapa nggak mau dia keluar? Ibu Farida Aryani sambil karaokean kayaknya.